Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan pembelajaran di pagi hari ini mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan penerimaan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Kali ini kita akan melanjutkan materi, tetapi masih dalam koridor KD 3.1. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah konsep pendapatan nasional. Agar nanti setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep pendapatan nasional ini. Baik, kita mulai. Konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional yang pertama adalah Gross Domestic Product atau disingkat GDP atau Produk Domestik Bruto disingkat PDB. Jadi PDB dengan GDP itu sama ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan GDP? GDP adalah nilai total dari seluruh produksi, baik barang maupun jasa, oleh masyarakat asing yang ada di dalam negeri, serta masyarakat domestik yang ada di dalam negeri juga dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. Nah, GDP itu bisa dicari dengan menggunakan rumus GDP sama dengan pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di dalam negeri. Jadi seperti pengertiannya yang tadi, jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Baik, kita lanjut. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. Produk Nasional Bruto atau PNB. Ini juga sama ya anak-anak pengertiannya. GNP adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa oleh masyarakat suatu negara tanpa memperhitungkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat asing di dalam negeri. Jadi GNP sama dengan, kalau ini dicari dengan menggunakan rumus, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Atau GDP dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Itu untuk mencari GNP. Yang ketiga, Net National Product atau NNP, Produk Nasional Neto atau PNN. Ini juga sama ya. NNP dengan PNN itu sama. NNP adalah nilai GNP yang sudah kita cari tadi ketika sudah dikurangkan dengan penyusutan. Ya. Sehingga rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan atau istilah lain depresiasi. Ya. Yang keempat, Net National Income atau NNI, pendapatan nasional neto. NNI adalah nilai dari NNP yang tadi sudah kita cari, ketika sudah dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi apabila di dalam soal ada subsidi. Pajak tidak langsung di sini misal kita belanja suatu barang, di situ ada PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, berarti
pajak itu kan dibebankan kepada pembeli. Namun yang menarik siapa? Tetap pemerintah. Yang membayarkan siapa? Pihak perusahaan di mana kita membeli barang. Itu namanya pajak tidak langsung, salah satu contohnya itu. Rumus mencari NNI adalah NNI sama dengan NNP yang sudah kita cari tadi dikurangi pajak tidak langsung. Ya, apabila ada subsidi ditambah dengan subsidi. Yang kelima, personal income atau PI, pendapatan perseorangan. PI adalah nilai dari NNI ketika sudah dikurangkan dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan. Nah, laba ditahan itu artinya laba yang belum dicairkan, laba yang belum diberikan. Dan sudah ditambah dengan transfer payment. Ya. PI merupakan nilai pendapatan nasional yang diterima oleh konsumen atau rumah tangga dalam suatu perekonomian. Maka untuk mencari PI, personal income sama dengan NNI ditambah transfer dikurangi dengan dana sosial, asuransi, pajak perusahaan, laba ditahan, dan lain-lain. Kita lanjut yang keenam, disposable income atau disingkat DI, pendapatan yang siap dibelanjakan. DI adalah pendapatan nasional yang menggambarkan nilai pendapatan yang memang diterima oleh masyarakat. Pendapatan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi pendapatan untuk mendapatkan DI ini kita harus membersihkan dulu atau mengurangkan dulu dengan pajak langsung. Jadi DI bisa dicari dengan DI sama dengan PI, personal income, dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung ini misalnya PPh. Misalnya seorang pegawai negeri atau seorang pegawai swasta, PPh-nya setiap bulan dihitung. Kemudian PPh itu mengurangi personal income atau pendapatan yang diterima oleh setiap warga masyarakat yang punya penghasilan. Kita lanjut. Contoh ya, Ibu kasih contoh 1. Jika diketahui besarnya penghasilan WNI di dalam negeri 80 juta, penghasilan WNA dalam negeri 20 juta, penghasilan WNA di luar negeri 50 juta, penghasilan WNI di luar negeri 30 juta, pajak tidak langsung 3 juta, penyusutan 5 juta, dana sosial 2 juta, laba ditahan 10 juta, pajak perseroan 15 juta, transfer dari pemerintah 4 juta, pajak langsung 7 juta. Hitunglah besarnya GDP, Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, personal income, dan disposable income. Nah, gimana caranya? Kita lihat. GDP tadi diperoleh dengan cara pendapatan WNA di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri. Ya. GDP sama dengan 80 juta ditambah 20 juta sama dengan 100. Yang kedua, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri. Atau hasil dari GDP dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Sehingga GNP-nya sama dengan 100 tadi GDP dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri
ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri. Sehingga hasilnya 110 juta. Kemudian yang ketiga mencari berapakah NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. GNP-nya sudah ketemu 110 juta. Dikurangi penyusutan yang ada 5 juta. Maka hasil NNP-nya adalah 105 juta. Kemudian yang berikutnya mencari NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, subsidinya nggak ada. Berarti NNP dikurangi pajak tidak langsung. NPNP-nya 105 dikurangi pajak tidak langsung 3 juta. Hasilnya 102 juta. Berikutnya mencari PI, personal income. Personal income diperoleh dari NNI ditambah transfer, dikurangi dana-dana, dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba yang ditahan. Sehingga NNI-nya 102 juta dikurangi dengan dana sosial, kemudian dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi dengan laba ditahan dan sebagainya, ditambah dengan transfer pemerintah. Hasilnya 79 juta. Terakhir mencari disposable income, pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat. Disposable income sama dengan PI, pendapatan perseorangan atau personal income, dikurangi pajak langsung. Pajak langsung tadi adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara langsung, misalnya tadi PPh. Sehingga DI sama dengan 79, PI-nya 79, dikurangi pajak langsung 7 juta. Sehingga hasilnya 72 juta. Demikian cara menghitung konsep pendapatan nasional. Kita lanjut. Sekarang masuk ke pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu. Biasanya dihitung setiap periode 1 tahun. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan nasional dihitung dari jumlah seluruh pendapatan penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dapat juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nih, contoh nih. Misalkan PNB-nya atau GNP-nya untuk harga yang sedang berlaku, harga pada saat dihitung atau harga pasar 1.300.567 miliar dengan jumlah penduduk 262 juta. Maka untuk mendapatkan pendapatan per kapita dengan rumus PNB harga yang sedang berlaku dibagi jumlah penduduk, maka 1.300.567 miliar dibagi 262 juta. Maka hasilnya 0,004 dan seterusnya miliar rupiah. Kalau dibuat dalam jutaan, berarti nolnya dihilangkan 3 dari depan. Maka hasilnya 4.963.000 bla 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 sekian. Sedangkan cara yang kedua, untuk contoh penghitungan pendapatan per kapita real. Misal PNB atau produk nasional bruto untuk harga konstan, misalnya 400 miliar.
dengan jumlah penduduk yang sama seperti tadi. Kita bisa mendapatkan pendapatan per kapita dengan rumus PNB harga yang konstan dibagi jumlah penduduk. Sehingga 400 miliar dibagi 260 juta sama dengan 0,00 sekian miliar. Kalau ini dibuat dalam juta, berarti nolnya dihilangkan 3 atau angkanya dihilangkan 3 dari depan. Maka hasilnya adalah 1.526.717 juta. Ini cara menghitung pendapatan nasional. Cara menghitung pendapatan per kapita. Baik, kita lanjut materinya dengan contoh kurva Lorenz. Ya. Distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Apa itu kurva Lorenz? Adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Kurva terdiri dari atas segi 4, garis diagonal pada segi 4 terdapat satu kurva real yang menghubungkan dua titik diagonal. Dalam kurva Lorenz terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan bagian kumulatif penduduk dari 0 sampai 100%. Sumbu vertikal bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau makin sempurna pembagian pendapatannya. Koefisien Gini adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam suatu rasio. Rasio antar bidang yang diarsir dengan seluruh bidang di bawah garis pada kurva Lorenz. Koefisien Gini dibagi menjadi beberapa kelas kalau kita bahas lebih dalam lagi. Namun Ibu akan langsung memberikan contoh di sini seperti apa kurva Lorenz. Contoh dari kurva Lorenz adalah seperti ini. Jadi tadi ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Sumbu vertikal ini menunjukkan pendapatan, ya. Sumbu horizontal ini menunjukkan penerima pendapatan atau jumlah orang. Ya. Nah, di sini ada garis horizontal. Ini ada garis horizontal, ada garis vertikal, di tengah-tengahnya ada garis diagonal. Nah, garis diagonal ini membentuk sudut 45 derajat. Kalau hasil membuat kurva Lorenz ini hasilnya merupakan garis lurus 45 derajat diagonal ini, artinya pendapatan negara itu dibagi dengan rata, tidak ada ketimpangan. Semua mendapat jatah yang sama. Tetapi semakin menjauh dari garis diagonal ini, semakin jaraknya semakin menjauh, maka ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan ini semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Nah, inilah sekilas dari apa yang dimaksud dan bagaimana bentuk kurva Lorenz. Nah, rumus tadi yang sudah Ibu sebutkan di atas untuk mencari pendapatan per kapita. Bisa diperoleh dari GDP per jumlah penduduk, bisa diperoleh dari GNP per jumlah penduduk, tergantung dari soal yang muncul. Demikian pembelajaran yang kita lalui pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami
Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silakan ditulis di kolom chat ya. Kemudian di akhir pembelajaran ini nanti ada soal pilihan ganda, silahkan nanti dikerjakan, hasilnya diupload di web ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.